Bersihkan atau dipaksa bersih. 3 cara kotoran sampah dibuang. Yakobus berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yakobus 1 ayat 21. Firman adalah benih dan hati kita seperti tanah. Tapi tanah yang kotor tidak akan menumbuhkan apapun. Karena itu, Tuhan minta kita sendiri yang buang sampah itu, dosa, luka lama, pola pikir salah, dan sikap keras. Tapi kalau kita diam saja, tetap menyimpan sampah itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan bertindak. Bahkan saat kita tidak sadar ada kotoran, Tuhan tetap bekerja. Pertanyaannya, kita mau buang sendiri atau dibersihkan paksa? Pilihan pertama, kita yang harus buang sendiri. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Yakobus 1 ayat 21. Kalau kita sadar ada kebencian, iri hati, kemunafikan, kebiasaan buruk, buanglah. Itu tugas kita. Tuhan tidak akan ambilkan sampah itu dari tangan kita. Dia sudah beri hati nurani, Roh Kudus, dan firman sebagai cermin. Tapi banyak orang merasa dirinya sudah cukup baik, tidak sadar bahwa itu salah, tidak mau lepas dari yang lama. Kalau kita tahu kebenaran tapi tidak bertindak, kita sedang menipu diri sendiri. Pilihan kedua, semua melewati. Tuhan yang memotong ranting tak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Yohanes 19 ayat 2. Kalau seseorang tahu dirinya perlu dibersihkan, tapi tetap keras hati, maka Tuhan akan ambil alih dengan caranya. Bisa kehilangan pelayanan, kehilangan relasi, kehilangan reputasi. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Tuhan tidak sedang menguburmu, tapi menanam ulang. Tapi kalau saat diproses, seseorang tetap tidak sadar dan malah sibuk menunjuk orang lain, maka proses itu jadi makin berat. Dia tidak kuat berdiri di tempat Tuhan sedang bekerja, lalu memilih lari. Pindah tempat, pindah pelayanan, pindah komunitas, tapi masalahnya tetap ikut. Luka dan ego tetap terbawa. Akhirnya, hidupnya hanya muter-muter di padang gurun seperti bangsa Israel yang harus 40 tahun. Melarikan diri membuat proses diulang. Kalau tidak mau sadar dan tetap lari, prosesnya bukan selesai, tapi mulai ulang. Dan makin lama. Tapi kalau merendahkan diri dan kembali pada proses Tuhan, dia akan pulihkan semuanya. Musa pernah dibuang ke padang gurun, tapi akhirnya dipakai Tuhan untuk bebaskan bangsa Israel. Yusuf sempat kehilangan semuanya, tapi justru disiapkan untuk jadi penguasa di Mesir. Tuhan bisa pulihkan, asal kita berhenti lari dan mau diproses. Pilihan ketiga, semua melewati. Tuhan membersihkan saat kita tidak sadar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mazmur 19 ayat 13. Kasih Tuhan luar biasa. Saat kita tidak tahu ada sampah dalam diri, Dia tetap bekerja. Tuhan izinkan situasi yang menyentuh luka lama, firman yang menusuk hati, teguran yang membuat sadar, proses yang membuka mata. Itu bukti bahwa Dia sayang. Dia tidak mau kita hidup dalam kekotoran tanpa sadar. Tapi gimana kalau tidak tahu tapi sibuk menunjuk orang lain? Nah, ini yang sering terjadi. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya kotor, tapi malah sibuk menunjuk sampah orang lain. Yesus sudah bilang, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius 7 ayat 3. Orang seperti ini sedang, situ, tidak sadar bahwa dirinya punya sampah juga. 2. Mengalihkan fokus dari dirinya, lalu menyalahkan orang lain. Kalau dibiarkan terus hasilnya, hatinya makin keras, tidak pernah merasa perlu bertobat. Terlihat rohani, padahal penuh iri, luka, atau kesombongan. Menyakiti lewat kata-kata rohani, seolah menyampaikan firman, padahal hanya menyudutkan dan menghakimi. Apa yang harus kita lakukan? 1. Berdoa seperti Daud. Selidikilah aku ya Allah, lihat apakah jalanku serong. 2. Tanya pada Roh Kudus dan firman, bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah dalam diriku. 3. Belajar diam lalu merenung. Tuhan tidak butuh pembela. Dia butuh pribadi yang rendah hati, yang mau berubah lebih dulu sebelum bicara. Penutup, mau dibuang sadar atau dipaksa dibuang? Sampah tidak akan dibuang kalau kita tidak sadar bahwa kita yang bawa. Kesadaran adalah awal pemulihan. Alkitab bukan teropong untuk melihat kesalahan orang lain. Alkitab adalah cermin untuk melihat diri sendiri. Kalau kita sadar, buanglah. Kalau belum sadar, minta Tuhan bukakan. Tapi kalau tahu dan tetap tidak mau buang, siap-siap dipotong. Jangan biarkan aku sibuk menunjuk orang lain, tapi buta terhadap diriku sendiri. Tunjukkan padaku bagian hidupku yang kotor. Bentuk aku, bersihkan aku, dan jadikan aku pelaku firman-Mu yang sejati. Amin.